begini, bapak saya bilang, Li, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang karena Islam adalah agama yang paling sempurna. Bapak saya bilang, kamu nggak lihat tuh orang-orang Muslim kayak apa? Kalau mereka janji nggak ditepati, kalau seandainya mereka misalnya kerja mereka males, misalnya kalau seandainya kita pergi ke rumah mereka jorok, kita pergi ke negara-negara Muslim imigrasi yang ngantri, lalu bagus dari mananya, Lik? Percuma agama kalau nggak bisa untuk memperbaiki kehidupan beberapa manusia. negara lain lebih jorok lah. Betul, tapi bapak saya kan benar kan ya? Karena bapak saya kan orang Cina. Karena bapakmu karena bapakmu. Bapak saya orang Cina ngelihatnya dari WC, dari imigrasi, wajah sebuah negeri. Maka saya bilang sama bapak saya, itu bukan Islam, Pi. Itu kan Muslim, kan itu kan ya. Nah, maka ketika kita sampaikan pada bapak saya, terus bapak saya bilang, ya udah kalau gitu coba lihat, kenapa kamu bisa bedain antara Islam dan Muslim? Maka saya bilang sama bapak saya, Papi punya karyawan kan banyak Muslim. Iya, tanya sama karyawannya, sholat 5 waktu atau enggak? Bapak saya tanya beneran, dan enggak banyak di antara mereka sholat 5 waktu. Saya bilang lagi, Papi tanya sama yang sholat 5 waktu. Coba tanya mereka, Al-Fatihah mereka hafal atau enggak? Kalaupun hafal, coba tanya artinya. Biasanya nggak hafal tuh artinya Al-Fatihah apa. Saya mau nanya, beda Muslim sama Islam apa? Ya, Muslim itu adalah orangnya yang praktis Islam. Maka orangnya bisa praktis Islam, bisa dia nggak praktis Islam. Nah, dalam kasus Rohingya tadi, bisa jadi kayak kita juga. Ada orang-orang yang cuma Islam tapi nggak praktis Islam. Ada orang-orang yang Muslim dan dia praktis Islam. Nah, jadi Islam ajarannya, Muslim tuh orangnya. Oke, hakikatnya ketika orang itu menjadi seorang Islam, ya kan? Artinya kan dia menjadi praktisinya, menjadi seorang Muslim ini. Betul. Nah, itu kan kemarin saya ngobrol tuh sama teman saya. Yang dia lagi tadi. Iya. Oh, gitu. Dia lagi baca. Saya nggak bilang itu dijebak ya. Saya bilang dia bercanda. Iya. Cuman saya mengkhawatirkan bercandaan itu akhirnya mencoreng nilai-nilai sakral daripada kalimat itu. Betul. Saya sangat menyayangkan orang akhirnya melihat bahwa kalimat itu bisa dijadikan main-mainan. Candaan. Saya jujur, saya dari hati saya ngomong kayak gini. Karena saya punya keluarga banyak yang Muslim. Bapak saya, nenek saya, and I'm very respect them. Ya. Dan mereka tuh memberikan saya Islam yang baik. Dan saya merasa sayang ketika Islam itu menjadi terlihat tidak baik ketika ada perilaku-perilaku yang menurut saya jangan di situ. Kayak maksa, kayak harus ngepus dan segala macam. Kan ada istilah lakum dinukum waliyadin. Luar biasa. Kita kan Kiai. Bukan. Kita kan boleh berbicara lintas agama, tapi kita jangan sampai akhirnya mencaci maki atau menghinakan agama yang lain, apalagi kita bicara tentang Tuhan. Nah, yang aku pengen tanya, kalau misalnya kita masuk Islam itu sendiri dengan mengucapkan kalimat syahadat, apakah itu langsung login gitu? Oke, kayak kemarin ya. Ya, pertama-tama aku lihat sih videonya dan aku respect bahwasanya mungkin temennya Mas Denny itu sangat bersemangat ya. Tapi kayaknya mungkin dia nggak bercanda, tapi mungkin dia lebih kepada berharap. Mungkin dia berharap karena dia berpikir, karena kadang-kadang ada orang-orang Mas yang ketika dia itu masuk Islam memang harus diminta, walaupun tidak dipaksa ya. Misal contoh ya, ada beberapa orang yang cerita sama saya gini, ada satu orang Chinese di sebuah RT gitu, dia itu kenal semua sama orang RT-nya, tapi dia belum masuk Islam selama 10 tahun. Ketika salah seorang ustadz datang terus nanya, kenapa kamu nggak masuk Islam? Yuk masuk Islam yuk. Terus dia bilang, iya. Itu seluruh orang RT tuh kaget. Loh kok kamu baru mau masuk Islam sekarang? Kenapa? Lah kita kan sudah 10 tahun kenalan, kenapa kamu nggak mau masuk Islam dari kemarin? Terus orang ini nanya, ya karena nggak pernah ada yang nanya aku. Oh, ditanya, ada yang ditanya. Karena nggak ada yang pernah ngajak aku. Masanya kemarin saya nggak ditanya. Betul, itu saya maksudku. Bingung. Betul, nah itu maksudku bahwa itu kayak apa ya? Dia berharap, insya Allah ya, saya ngambil baiknya bahwasanya temennya Mas Den itu berharap dan dia menjadikan harapan itu dalam bentuk misalnya candaan.